Orang-orang dengan getaran tinggi memancarkan energi positif dan memiliki dampak mendalam terhadap lingkungan mereka, serta cara mereka mewujudkan kehidupan mereka. Mereka mewujudkan sifat-sifat yang secara alami menarik orang lain, dan seringkali mengalami hal-hal yang bersifat luar biasa. Berikut adalah 11 hal yang hanya dialami oleh orang-orang dengan getaran tinggi. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, di mana saya juga akan berbagi 5 hal teratas yang dipraktikkan oleh orang-orang dengan getaran tinggi, untuk menjaga getaran mereka tetap tinggi, sehingga Anda bisa mulai mengintegrasikan hal-hal ini ke dalam hidup Anda sendiri. Jika Anda mengenali sifat-sifat ini dalam diri Anda, seperti yang saya yakin banyak dari Anda akan lakukan, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Nomor 1. Intuisi yang halus. Individu dengan getaran tinggi seringkali dianggap memiliki intuisi yang tajam. Ini bukan hanya tentang membuat tebakan yang baik atau memiliki firasat, melainkan tentang pemahaman yang lebih dalam terhadap orang dan situasi, tanpa memerlukan informasi yang eksplisit. Mereka mungkin secara intuitif mengetahui bagaimana merespons situasi emosional, atau mengantisipasi kebutuhan dan reaksi orang lain sebelum diungkapkan. Intuisi ini berasal dari hubungan yang mendalam dengan kebijaksanaan batin mereka, dan dapat menjadikan mereka menjadi pendengar, penasihat, atau pengasuh yang sangat baik, karena mereka dapat merespons keinginan atau kekhawatiran yang tidak terucapkan. Koneksi mereka dengan diri yang lebih tinggi memberikan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui alasan atau logika biasa, seolah-olah mereka memiliki akses ke sumber pengetahuan yang melampaui pengalaman pribadi mereka. Nomor 2. Kesadaran sinkronisitas. Orang-orang dengan getaran tinggi sering mengalami sinkronisitas, yaitu kebetulan yang memiliki makna dan signifikansi pribadi. Berbeda dengan keberuntungan acak, sinkronisitas dalam konteks ini dianggap sebagai tanda atau petunjuk dari alam semesta. Mereka mampu dengan mudah menginterpretasikan sinkronisitas ini sebagai afirmasi bahwa mereka berada di jalur yang benar, atau sebagai indikator kebenaran atau pelajaran yang lebih dalam. Pengalaman ini sering dipersepsikan sebagai hubungan yang bermakna antara dunia internal dan eksternal, memperkuat keyakinan mereka akan keberadaan alam semesta yang terhubung dan penuh tujuan. Selain itu, pengalaman ini sering memberikan kenyamanan, inspirasi, atau motivasi yang membimbing mereka dalam pertumbuhan pribadi dan pengambilan keputusan. Kemampuan untuk mengenali dan menginterpretasikan sinkronisitas ini dapat dilihat sebagai keterampilan dalam menavigasi perjalanan hidup dengan kesadaran dan koneksi yang lebih besar terhadap energi halus dunia. Nomor 3. Refleksi diri yang dalam. Ciri khas orang dengan getaran tinggi adalah komitmen mereka terhadap refleksi diri dan pertumbuhan pribadi. Ini melampaui perbaikan diri yang dangkal. Mereka sering terlibat dalam introspeksi mendalam untuk memahami diri mereka yang sebenarnya, motivasi mereka, dan tujuan hidup mereka. Perjalanan penemuan diri yang terus-menerus ini membantu mereka tumbuh dan mempertahankan keadaan getaran tinggi mereka. Praktik reflektif ini sering melibatkan tantangan terhadap keyakinan dan asumsi mereka sendiri, yang mengarah pada kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Selain itu, proses eksplorasi diri dan pertumbuhan yang berkelanjutan ini sering membuat mereka fleksibel dan terbuka, memungkinkan mereka untuk dengan mudah menerima perubahan dan perspektif baru. Nomor 4. Autentisitas dalam hubungan. Orang-orang dengan getaran tinggi menghargai autentisitas dan kedalaman dalam hubungan mereka. Mereka cenderung membangun koneksi yang didasarkan pada pemahaman yang tulus dan saling menghormati. Mereka sering menghindari interaksi yang dangkal, lebih memilih terlibat dalam percakapan dan hubungan yang bermakna dan memperkaya. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa percaya dan keamanan emosional yang dalam, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana pertumbuhan pribadi dan ekspresi diri yang tulus didorong. Dalam hubungan ini, individu dengan getaran tinggi menemukan dan memberikan dukungan untuk pengembangan pribadi dan spiritual, yang semakin meningkatkan kualitas dan kedalaman koneksi mereka. Nomor 5. Pola tidur yang tidak biasa. Individu dengan getaran tinggi mungkin mengalami pola tidur yang unik. Mereka mungkin menemukan bahwa mereka membutuhkan tidur lebih sedikit daripada rata-rata, atau mengalami mimpi yang lebih mendalam dan bermakna. Ini bisa disebabkan oleh tingkat energi mereka yang lebih tinggi, atau kemungkinan keterlibatan pikiran mereka yang terus-menerus dengan konsep-konsep yang lebih dalam dan abstrak, bahkan saat istirahat.
Selain itu, sensitivitas mereka yang meningkat terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat memengaruhi konten mimpi mereka, menyebabkan mimpi yang sangat jelas dan kaya akan simbolisme. Pengalaman tidur yang unik ini sering memberikan wawasan tambahan dan inspirasi yang dapat mereka integrasikan ke dalam kehidupan mereka, yang terjaga untuk pertumbuhan dan pemahaman pribadi. Nomor 6. Sensitivitas terhadap lingkungan. Orang-orang dengan getaran tinggi sangat sensitif terhadap lingkungan mereka. Sensitivitas ini dapat terwujud sebagai mudah dipengaruhi oleh energi suatu tempat, atau suasana, atau orang-orang di sekitar mereka. Mereka mungkin menyerap emosi orang lain, menjadikan lingkungan dengan energi negatif sebagai tantangan yang signifikan. Sebagai hasilnya, mereka sering mencari tempat yang harmonis dan meningkatkan suasana hati, dan sering menggunakan praktik seperti grounding atau perlindungan energi untuk mengelola sensitivitas mereka. Kesadaran lingkungan yang meningkat ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan emosional mereka, tetapi juga memengaruhi interaksi mereka, dan sering membuat mereka ahli dalam memelihara ruang dan hubungan yang positif. Nomor 7. Aliran kreatif. Kreativitas sering menjadi aspek signifikan dalam kehidupan individu dengan getaran tinggi. Mereka mungkin sering menemukan diri mereka dalam keadaan aliran, di mana ide-ide dan solusi kreatif tampak muncul tanpa usaha. Keadaan aliran ini ditandai dengan rasa kemudahan dan kegembiraan dalam ekspresi dan pemikiran kreatif, dan sering dianggap sebagai tanda bahwa mereka selaras dengan diri yang sebenarnya dan tujuan yang lebih tinggi. Upaya kreatif mereka bukan hanya bentuk ekspresi pribadi, tetapi juga cara untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain dan dunia di sekitar mereka. Resonansi kreatif ini sering menghasilkan ide-ide dan kegiatan-kegiatan inovatif yang memiliki dampak positif, semakin memperkuat keadaan getaran tinggi mereka, dan memengaruhi lingkungan mereka secara menguntungkan. Nomor 8. Rasa tujuan yang tinggi. Orang-orang dengan getaran tinggi sering memiliki rasa tujuan atau panggilan yang kuat. Mereka mungkin merasa terdorong untuk mengejar tujuan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi mereka, dan memberikan kontribusi positif kepada dunia. Rasa tujuan ini bukan hanya tentang ambisi pribadi, ini terkait dengan gambaran yang lebih besar tentang kontribusi terhadap kesejahteraan sosial atau global. Tindakan mereka sering dipandu oleh rasa tujuan, dan mereka terus mencari cara untuk memenuhi tujuan tersebut. Mereka cenderung menunjukkan perpaduan unik antara semangat dan kasih sayang dalam upaya mereka, dan sering menginspirasi orang lain untuk mencari makna yang lebih dalam kehidupan mereka sendiri. Dorongan ini melampaui keuntungan pribadi, lebih memfokuskan pada menciptakan dampak positif, dan meninggalkan warisan yang abadi, baik melalui karir mereka, pekerjaan sukarela, atau interaksi pribadi. Rasa tujuan mereka terintegrasi dengan dalam kehidupan sehari-hari mereka, membentuk pilihan dan interaksi mereka dengan dunia. Nomor 9. Ketahanan di tengah kesulitan. Individu dengan getaran tinggi sering dicatat karena ketahanan mereka. Mereka memiliki kemampuan unik untuk menghadapi tantangan dan kemunduran tanpa kehilangan pandangan positif atau rasa tujuan mereka. Ketahanan ini tidak berarti bahwa mereka tidak pernah merasa kecewa atau kewalahan. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan batin yang membantu mereka untuk pulih dan belajar dari pengalaman sulit. Mereka memandang tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran, bukan sebagai hambatan yang tidak teratasi. Kemampuan mereka untuk mempertahankan ketenangan dan optimisme di tengah kesulitan seringkali menjadi inspirasi bagi orang lain. Kekuatan mental dan emosional yang kuat ini biasanya disertai dengan pola pikir yang fleksibel, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah. Mereka memahami bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang permanen, melainkan rintangan sementara yang dapat mengarah pada kesadaran diri yang lebih besar dan perkembangan pribadi. Nomor 10. Memancarkan kehadiran yang menenangkan. Orang-orang dengan energi vibrasi tinggi cenderung memiliki efek menenangkan pada orang di sekitar mereka. Kehadiran mereka dapat menjadi menenangkan dan meyakinkan, dan seringkali tanpa mereka perlu mengucapkan atau melakukan sesuatu yang spesifik. Ciri ini bukan hanya tentang bersikap diam atau tertutup, tetapi merupakan kualitas dari energi mereka yang ditemukan nyaman oleh orang lain. Mereka mungkin menjadi orang yang dicari oleh orang lain untuk meminta saran,
atau saat mereka perlu merasa tenang dan terpusat. Selain itu, sifat empatik mereka seringkali memungkinkan mereka untuk memahami dan merespons emosi orang lain secara intuitif, menciptakan rasa aman dan pengertian. Energi positif yang mereka pancarkan dapat meningkatkan suasana hati di seluruh ruangan, membawa rasa damai dan harmoni ke lingkungan mereka. Pengaruh mereka bersifat halus namun mendalam, karena mereka cenderung menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa lebih nyaman, diakui, dan terhubung. Nomor 11. Kedermawanan yang spontan. Kedermawanan yang spontan adalah karakteristik lain yang sering diamati pada orang-orang dengan vibrasi tinggi. Kedermawanan ini bukan hanya tentang memberikan barang-barang material, tetapi juga tentang keinginan untuk membagikan waktu, pengetahuan, dan dukungan emosional. Mereka sering bertindak tanpa pamrih, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ciri ini berasal dari rasa koneksi yang dalam dengan orang lain, dan pemahaman tentang pentingnya kebaikan dan kasih sayang. Orang-orang dengan vibrasi tinggi sering menjalankan berbagai kebiasaan dan aktivitas yang berkontribusi pada keadaan mereka yang terangkat. Berikut adalah 5 praktik kunci yang biasanya diasosiasikan dengan orang-orang dengan vibrasi tinggi, yang juga bisa Anda gunakan untuk meningkatkan vibrasi Anda. Kesadaran dan meditasi. Banyak orang dengan vibrasi tinggi terlibat dalam praktik kesadaran dan meditasi. Ini membantu mereka mempertahankan keadaan tenang, memungkinkan mereka untuk hadir di saat ini, dan mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan lingkungan sekitar. Meditasi bisa berkisar dari praktik duduk tradisional, hingga gerakan sadar seperti yoga atau tai chi. Konsumsi makanan sehat dan sadar. Diet yang berfokus pada makanan alami berenergi tinggi adalah praktik umum lainnya. Ini sering termasuk preferensi terhadap buah dan sayuran organik, biji-bijian utuh, dan pengurangan konsumsi makanan olahan. Penekanan terletak pada mengonsumsi makanan yang memberi nutrisi pada tubuh, dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Aktivitas fisik reguler. Melakukan latihan fisik secara teratur adalah kebiasaan kunci. Ini tidak selalu tentang latihan yang intens. Ini bisa juga termasuk latihan seimbang yang lembut, seperti yang terdapat dalam yoga. Aktivitas fisik membantu melepaskan endorfin, meningkatkan suasana hati, dan mempertahankan aliran energi yang sehat dalam tubuh. Mengembangkan hubungan positif. Mirip dengan keautentikan mereka dalam hubungan, orang-orang dengan vibrasi tinggi sering mencari individu yang serupa, dan fokus pada membangun serta mempertahankan hubungan positif yang mendukung. Mereka cenderung dikelilingi oleh orang-orang yang mengangkat semangat mereka, dan berbagi nilai-nilai serupa, atau mereka yang dapat mengajarkan mereka cara tumbuh dalam hidup mereka sendiri. Praktik ini juga meliputi pembuatan batasan untuk melindungi energi mereka dari negatif atau toksisitas yang tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan pengaruh luar seperti media sosial dan televisi. Pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Seperti yang disebutkan dalam ciri-ciri orang dengan vibrasi tinggi, individu-individu ini biasanya berkomitmen pada perkembangan dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk, seperti membaca literatur inspiratif, menghadiri lokakarya atau seminar, terlibat dalam kegiatan kreatif, atau sekadar meluangkan waktu untuk refleksi pribadi dan perbaikan diri. Praktik-praktik ini bukan hanya rutinitas. Mereka adalah bagian integral dari gaya hidup yang mengutamakan keseimbangan, positivitas, dan kesejahteraan pribadi. Dengan menggabungkan kebiasaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, orang-orang dengan vibrasi tinggi berusaha untuk mempertahankan energi mereka, kejernihan, dan keselarasan dengan nilai-nilai inti mereka. Individu dengan vibrasi tinggi mewujudkan kombinasi unik dari kualitas yang meningkatkan energi pribadi mereka dan berdampak positif pada orang di sekitar mereka. Mereka menjalani hidup dengan campuran empati, kekuatan mental dan emosional yang tangguh, dan pencarian yang selalu ada untuk pemenuhan spiritual dan emosional, sesuatu yang bisa dipelajari siapapun, untuk dikembangkan dalam hidup mereka sendiri. Sebagai pembawa energi vibrasi tinggi, mereka tidak hanya memperkaya kehidupan mereka sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar positif dan inspirasi bagi orang lain, menciptakan lingkungan yang penuh pengertian, pertumbuhan, dan harmoni.
Kehidupan mereka cenderung menjadi bukti akan kekuatan keseimbangan batin, dan dampaknya yang meluas pada dunia. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.